Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di Football United ringan amatiran ala gua. Pagi tadi Manchester United melakukan uji coba kemarin menghadapi Wrexham. Kali ini dengan tim utama, tim senior, tim lapis pertama ya, menghadapi Real Madrid. Sobat Football United pastinya sudah tahu skornya. Manchester United kalah 2-0. Kali ini gue ingin ngobrol ringan review mengenai pertandingan yang kick off-nya berlangsung tadi jam berapa ya? Jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, gue mulai dari formasi. Manchester United menurunkan kiper barunya ya. Ini merupakan penampilan pertama Andre Onana bersama Manchester United di ajang uji coba. Andre Onana diturunkan oleh Erik ten Hag. Kuartet lini pertahanan Luke Shaw, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Wan-Bissaka, lalu ada Kobbie Mainoo yang diduetkan dengan Casemiro. Hanya saja Kobbie Mainoo ada cedera ya, sekitar 5 menit pertandingan berlangsung di babak pertama. Kabarnya ada gangguan ligamen dan Kobbie Mainoo harus istirahat sampai antara sebulan 2 bulan. Ini sangat disayangkan menurut gue ya, pemain yang tadi waktu gue ngeliat line up kaget gue. Lagi-lagi Erik ten Hag memberikan kepercayaan kepada Kobbie Mainoo di laga pre-season penting menghadapi Real Madrid. Dimasukkan ke tim utama, bahkan dimainkan dari babak pertama. Luar biasa, ini konsekutif selama berapa pertandingan ya. Kobbie Mainoo selalu dimainkan, tapi sayang dia cedera. Digantikan oleh Christian Eriksen. Lalu ada Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Mason Mount, pemain baru ini juga dilibatkan, dan Marcus Rashford yang ditempatkan di ujung tombak nih. Nah, jalannya pertandingan babak pertama, Manchester United tampil tidak bagus sih menurut gue di babak pertama ya. Tadi banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Sebentar, gue ingin membuka notes karena gue tadi juga membuat beberapa catatan ya. Lini belakang rapuh, koordinasi jelek, dan gol dari Jude Bellingham menurut gue itu salah satu buah dari tidak solidnya koordinasi di lini belakang, sehingga Jude Bellingham bisa lepas. Andre Onana maju ingin memperkecil, mempersempit ruang tembak dari Jude Bellingham, tapi sang pemain menurut gue juga cerdas. Dia melakukan bola lob dan ya membuat Real Madrid unggul 1-0 di pertandingan yang menurut gue pertandingan menarik karena dua tim ini memiliki sejarah yang besar, tim yang besar juga ya keduanya. Dan gol di awal-awal pertandingan ini seringkali merubah jalannya situasi di atas lapangan. Dan lini belakang juga gue lihat tadi sering salah keputusan, terutama ketika berusaha untuk menghalau serangan dari Real Madrid. Pemain Real Madrid di babak pertama menurut gua cenderung lebih mudah ya. Terlihat pertahanan lini pertahanan Manchester United ini cukup lunak. Lalu bagaimana gelandang jangkar Casemiro tidak bisa secara konsisten menurut gua menjadi perisai yang bagus bagi lini belakang Manchester United, sehingga kombinasi ini membuat Real Madrid dalam tanda kutip cukup leluasa memasuki daerah pertahanan dari Manchester United. Walaupun gue menilai kualitas serangan dari Real Madrid utamanya di sepertiga akhir, mereka juga harus kerja keras nih untuk meningkatkan kualitasnya di sana, karena sering sekali serangan yang dibangun sudah cukup bagus oleh Real Madrid tapi masuk ke sepertiga akhir Manchester United karena kesalahan mereka, salah ambil keputusan ya kan, ataupun umpan akhir atau end passing yang tidak akurat, sehingga momentum yang mereka bangun ini terbuang sia-sia. Tapi di sisi lain ini menunjukkan bagaimana lini pertahanan Manchester United, departemen pertahanan dari Manchester United tidak bagus di babak pertama. Ini menurut gue ya kacau. Lalu juga ketika build up serangan dimulai dari lini belakang, sering sekali macet di lini tengah. Gue melihat akurasi umpan dari Manchester United buruk. Banyak umpan tidak akurat, banyak umpan tidak sampai, dilakukan oleh siapa? Nyaris oleh seluruh pemain menurut gua. Sehingga ya Manchester United di babak pertama cukup kesulitan, sangat kesulitan bahkan untuk bisa membangun serangan yang rapi. Jarak antar lini, jarak antar pemain juga terlalu jauh. Sehingga ketika Real Madrid melakukan buru sergap pressing terhadap satu pemain yang
menguasai bola dari Manchester United, sering sekali tidak ada solusi yang tercipta karena pemain-pemain lain ini jaraknya terlalu jauh. Yang menarik juga bagaimana posisi rata-rata dari para pemain Manchester United. Kalau di aplikasi ya, ini sering ditunjukkan Manchester United bermain dengan 4-2-3-1. Tapi pada kenyataannya gue justru melihat pemain ini bermain dengan 4-2-4 yang tidak berjalan. Kenapa? Dua gelandang di tengah ini sering sekali kesulitan ketika menghadapi pressing ketat dari para pemain Real Madrid, sehingga empat pemain di depan tidak mendapat distribusi bola dan jarak juga terlalu jauh ya. Banyak sekali umpan-umpan direct juga yang diperagakan oleh Manchester United. Beberapa kali transformasi dari formasi juga terjadi menjadi 4-4-1-1. Bruno Fernandes di kanan, Mason Mount di belakang Marcus Rashford, dan ini tidak berhasil menurut gua, macet juga. Marcus Rashford terlihat terisolir ya karena akurasi umpan yang tidak bagus dan juga jarak yang terlalu jauh. Garnacho juga gua lihat sering sekali ambil keputusan yang tidak tepat, yang salah, kapan harus dribbling, kapan harus membagi bola. Sering sekali dia menjadi dalam tanda kutip salah sendiri. Ketika bola berada di Garnacho, dia ingin melakukan penetrasi, dribbling, sering sekali bisa dihentikan oleh pemain Real Madrid yang juga memberikan pengawalan yang cukup bagus menurut gua ya. Ada sebenarnya beberapa momentum yang bisa didapat oleh pemain Manchester United ketika jarak itu tidak terlalu jauh, ketika mereka mampu melakukan keputusan yang tepat, ketika melakukan dribbling utamanya. Dan ini terjadi di babak pertama, peluang dari seorang Marcus Rashford yang diawali menurut gue dari pressing yang berhasil ya kan, lalu ada Bruno Fernandes yang melakukan dribbling ke ruang kosong, dan selanjutnya ada distribusi bola di sepertiga akhir pertahanan Real Madrid. Hanya saja shooting dari Marcus Rashford tidak akurat. Tapi menurut gue hal seperti itu yang harusnya lebih sering dilakukan di pertandingan tadi. Overall menurut gue di babak pertama sistem ini tidak berjalan dengan bagus ya. Di samping juga agresivitas dan juga determinasi kalah dari Real Madrid, sehingga Real Madrid lebih banyak nih menguasai bola. Nah yang menarik tadi seperti gue katakan ya, 4-2-4 merupakan posisi yang rata-rata yang dilakukan oleh Manchester United di babak pertama. Bisa dilihat, ini dia posisinya ya. 4 pemain bertahan, lalu ada Christian Eriksen dan Casemiro, Garnacho, Marcus Rashford, Mason Mount, dan juga Bruno Fernandes lebih ke depan nih, lebih naik. Dan ini menurut gue secara ringan amatiran tidak jalan. Dan juga di babak pertama bisa dilihat bagaimana duel. Real Madrid sangat dominan, 26 kali memenangkan duel. Sementara Manchester United hanya 11 kali di babak pertama. 50% lebih duel-duel ini dimenangkan oleh Real Madrid, sehingga mereka lebih banyak menguasai bola. Manchester United lebih sering kehilangan bola. Dan dari sisi agresivitas, tackling, interception, dan juga clearance, Real Madrid sekali lagi juga lebih baik daripada Manchester United dengan angka yang menurut gue cukup telak. Memasuki di babak kedua, gue perhatikan tadi apakah Erik ten Hag akan langsung melakukan pergantian. Ternyata tidak. Pemain sama nih. Real Madrid sudah langsung melakukan beberapa pergantian. Sementara Manchester United tetap dengan tim babak pertama ketika memulai babak kedua. Artinya apa? Menurut gue, asumsi gue adalah Erik ten Hag sangat serius di pertandingan ini. Ingin melihat ada perubahan taktikal dengan tim utamanya. Dan gue perkirakan, gue asumsikan tim yang diturunkan tadi di babak pertama menghadapi Real Madrid ini proyeksi utama ya, menjadi tim di dalam formasi pertama dari Manchester United. Dan ya Erik ten Hag sangat serius di sisi tersebut, sehingga dia ingin melakukan perbaikan dengan pemain yang sama. Real Madrid tetap dominan di awal-awal babak kedua, baru berubah setelah ada pergantian di menit ke-60 nih pemain Manchester United ya, cukup banyak pemain yang digantikan. Manchester United perlahan lebih bisa menguasai, balik lagi lebih banyak menyerang juga. Gua melihat determinasi dari tim yang masuk di babak kedua ini lebih baik dibanding dengan tim babak pertama, lebih agresif juga, sehingga Manchester United perlahan lebih banyak menguasai bola. Tapi sayang ketika masuk atau berusaha memasuki pertahanan Real Madrid lini pertahanannya menurut gua ini yang membedakan pertandingan tadi ya, di mana Real Madrid lini pertahanannya jauh lebih solid daripada
Manchester United. Ada peluang tadi dari inisiatif Bruno Fernandes yang melakukan shooting dari long range jarak jauh, tapi masih bisa diselamatkan oleh kiper Real Madrid. Dan akhirnya Manchester United justru kebobolan ya, alih-alih ingin menyamakan kedudukan justru kebobolan melalui gol cantik, bicycle kick ya, tendangan salto. Dan ini killing the game sih menurut gua, gol kedua tadi. Dan sekaligus memperlihatkan bagaimana rapuhnya, jeleknya kalau gue bisa bilang ya, sekali lagi koordinasi di lini pertahanan Manchester United, diawali dari crossing dan juga ada pemain Real Madrid yang bisa dalam tanda kutip bebas mengeksekusi bola bahkan dengan bicycle kick. Tapi walaupun demikian gue melihat secara keseluruhan tim yang masuk di babak kedua ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan tim babak pertama. Anthony membuat perubahan, dia agresif ya, dan bisa memperbaiki terutama serangan Manchester United di sisi sayap. Scott McTominay gue nilai juga lebih agresif, determinasi juga tinggi. Donny van de Beek pun juga demikian. Tapi menurut gue permasalahan setelah masuk tim babak kedua tadi masuk ya, ada itu di depan, lini depan. Bagaimana Manchester United butuh striker tadi. Jadon Sancho yang diplot di depan menurut gue nggak jalan. Sebenarnya sama seperti babak pertama, Marcus Rashford juga nggak jalan ya. Dan sering gue katakan menurut gue secara ringan amatiran posisi terbaik Marcus Rashford itu ada di sebelah kiri. Lalu juga bagaimana sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag dari 4-2-4 ataupun 4-4-1-1 tidak bisa diimplementasikan dengan rapi di atas lapangan. Lini belakang juga secara overall ini keropos. Ini merupakan gol kedua dari Real Madrid, bisa dilihat ya, sangat bebas, jarak terlalu jauh. Diogo Dalot dan juga ada dua pemain lain yang hanya menyaksikan proses dari gol Real Madrid. Dan ini adalah posisi rata-rata ketika pemain di babak kedua ini dimasukkan. Bisa dilihat Manchester United di lini kanan lebih rapat ya, Diogo Dalot, Donny van de Beek dan juga Anthony. Lalu juga bagaimana Bruno Fernandes dengan jarak yang lebih rapat dengan Scott McTominay. Sementara di kiri lebih jarang. Dan itu ditempati oleh pemain nomor 28 Facundo Pellicer, dan Jadon Sancho menurut gue tampil tidak maksimal tadi di pertandingan di babak kedua. Dan ini merupakan statistik secara keseluruhan. Manchester United dari 15 kali total shots, hanya 5 yang on target. Dan ini juga yang membedakan dengan Real Madrid. Sebenarnya Real Madrid juga tidak tampil secara sangat excellent gitu ya, terutama di lini penyerangan kalau dibandingkan dengan Manchester United. Tapi mereka lebih klinikal, mereka lebih bisa memanfaatkan situasi sedikit yang mereka peroleh. Dan Manchester United tidak. Lini belakang juga menurut gue, Real Madrid kalau dibandingkan dengan Manchester United tadi mereka cenderung lebih solid, lebih rapi. Manchester United tadi kacau menurut gue lini belakangnya, baik itu tim babak pertama maupun juga babak kedua. Walaupun tim babak kedua gue nilai sedikit lebih bagus ya penampilannya karena Manchester United tampil lebih agresif. Itu juga yang membedakan antara Real Madrid dan juga Manchester United. Terakhir gue ingin komentari juga debut dari Andre Onana. Ini statistiknya luar biasa, akurasi passingnya 95% tinggi, long ball akurasinya juga bagus. Dari 5 kali percobaan 4 sukses. Artinya kalau Manchester United memang ingin ada perubahan di cara bermain penjaga gawang dengan memiliki distribusi bola yang bagus, Andre Onana di pertandingan pertama tadi sudah menunjukkan hal tersebut. Walaupun ya konsistensi itu yang diperlukan ya, ini baru pertandingan pertama. Kalau catatan gue, dia memang bagus ya di sisi distribusi bola. Hanya saja kalau menurut gue ada beberapa keputusan dari Andre Onana yang menurut gue mungkin bisa dibilang tidak perlu, terutama ketika dia terlalu berani mengambil resiko maju ya kan, termasuk golnya Jude Bellingham tadi. Dia ingin mempersempit ruang tembak, tapi menurut gue agak sedikit terlalu jauh. Lalu juga kalau dari sisi penyelamatan masih perlu ditingkatkan sih menurut gue kalau dari Andre Onana ya. Terkait dengan gol kedua, ya tentu saja gol seperti ini bicycle kick ini sulit bagi kiper untuk bisa melakukan save karena pemain kan terbalik ya. Jadi artinya dia kan membelakangi penjaga gawang, sering arah bolanya itu tidak bisa dilihat secara bagus oleh penjaga gawang. Tapi tadi reaksinya ya itu memberikan tanda tanya sih. Dia hanya diam saja, kenapa dia
tidak mencoba refleks ya artinya, tapi dari sisi save gue pikir sih harus sedikit ditingkatkan dari Andre Onana. Cuman secara overall gue menilai penampilannya bagus sih Andre Onana, hanya saja jelas ruang dari perbaikan, ruang dari pengembangan lagi ya, itu harus dilakukan karena ya gue harapkan dia bisa lebih bagus lagi, lebih komplit lagi ketika Manchester United nanti memasuki kompetisi resmi. Sekali lagi ini pertandingan uji coba, pertandingan untuk menguji dan juga untuk mencoba. Yes, Manchester United kalah, ada banyak sekali faktor yang harus diperbaiki. Tapi ini bagus diketahui ketika pre-season karena tidak ada resiko ya kan. Artinya Manchester United tidak kehilangan poin, Manchester United tidak kehilangan agregat. Dan ya inilah hal-hal yang harus diperbaiki, dan ini hal yang menurut gue yang sebenarnya diharapkan dari pre-season, bukan hanya sekedar menang kalah tapi apa-apa saja yang harus diperbaiki oleh Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi, apa yang bagus, apa yang jelek, siapa yang main bagus, siapa yang main jelek, bisa drop di kolom komen. Kalau menurut gue tadi penampilannya rata-rata not good ya, nggak bagus. Kalau gue bisa bilang yang paling oke, mungkin ya Andre Onana sih menurut gue. Tapi bagaimana nomor Sobat Football United, berbeda pendapat nggak masalah, asal sopan. Drop di kolom komen. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.